Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang emulsi. Emulsi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya dispersi dalam cairan yang lain. Flocculation diartikan sebagai proses di mana dua atau lebih droplet saling menempel tanpa kehilangan identitas. Gambarnya ada di bawah. Flocculation versus coalescence. Gambarnya ada di bawah. Coalescence merupakan proses ketika dua atau lebih droplet bergabung dan membentuk droplet yang lebih besar. Gambar ada di bawah. Outward-ripening terjadi pada emulsi di mana droplet bertabrakan dengan yang lain dan membentuk droplet yang lebih besar dan lebih kecil. Droplet berukuran kecil cenderung menjadi makin kecil. Gambar ada di bawah. Distribusi ukuran partikel pada emulsi yang stabil. Gambar ada di bawah. Distribusi ukuran partikel pada sedimentasi. Gambar ada di bawah. Distribusi ukuran partikel pada coalescence dan cramming. Gambar ada di bawah. Sedimentasi bahan padatan dan cramming. Gambar ada di bawah. Apa yang terjadi pada emulsi selama penyimpanan? Partikel selalu bergerak disebut Brownian movement. Terjadi tabrakan antar partikel atau jutaan tabrakan tiap detiknya. Terjadi interaksi antar ingredient. Partikel terkenai gaya gravitasi sepanjang waktu. Bagaimana nasib partikel yang berada dalam sistem emulsi? Globula lemak, flocculation dan cramming, bahan padatan atau garam mineral, sedimentasi, interaksi makromolekul. Memanfaatkan prinsip-prinsip dari Stokes Law. Dapatkan ukuran partikel sekecil mungkin, tingkatkan viskositas, medium pendispersi, kurangi perbedaan densitas, kombinasi dari tiga hal di atas. Contoh penerapan Stokes Law. Misal kita memiliki sistem emulsi sebagai berikut. Penerapan Stokes Law. Misalkan tinggi wadah adalah 10 cm. Dari Stokes Law akan diperoleh lama waktu untuk globula minyak bergerak ke permukaan dan partikel garam kalsium menuju ke dasar adalah globula minyak 75 hari, garam kalsium 14,5 menit. Diasumsikan efek interaksi di dalam sistem emulsi sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Bagaimana cara memperoleh kondisi emulsi yang stabil? 1. Perlu tahu ukuran dan densitas partikel, atau misal globula lemak, garam mineral, dan partikel coklat dalam emulsi. Gunakan kondisi homogenisasi yang optimum untuk memperoleh ukuran partikel terkecil, atau akan dipengaruhi oleh konsentrasi dan jenis protein pengomulsinya dan surfaktan dengan berat molekul rendah jika digunakan. Gunakan kombinasi hidrokloid atau stabilizer yang sesuai untuk memodifikasi viskositas emulsi. Stabilizer emulsi bisa distabilkan dengan meningkatkan viskositas fase kontinya. Gelatin dan gum mampu meningkatkan viskositas fase air sehingga bisa menstabilkan emulsi.
Stabilizer juga mengikat air dan mengurangi aktivitas pada fase kontinya, sehingga interfacial tension menurun, menghasilkan emulsi yang stabil. Gambar emulsifier. Mengapa emulsifier? Air tidak bisa saling melarut dengan minyak. 2. Memerlukan pengadukan untuk mendeskripsikan. 3. Dispersi minyak dan air thermodynamically unstable. 4. Emulsifier diperlukan untuk memfasilitasi terbentuknya emulsi. Selanjutnya, emulsifier atau surfactants. Emulsifier merupakan komponen berada di permukaan antara dua cairan yang tak bercampur, menurunkan tegangan permukaan antara fase dan memfasilitasi pembentukan sebuah emulsi. Selanjutnya ada emulsifier. 1. Molekul aktif permukaan. 2. Terdiri dari bagian suka air hidrofilik dan suka minyak lipofilik. 3. Menurunkan tegangan permukaan. 4. Orientated at oil atau water or air atau water interface. 5. Berinteraksi dengan ingredients lain atau seperti pati protein. Selanjutnya ada produksi emulsifier dunia atau persenan relatif. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Dan pembuatan beberapa emulsifier penting seperti gambar di bawah, dan emulsifier surface active agent seperti gambar di bawah. Dan selanjutnya pemilihan emulsifier. Ada sistem HLB atau hydrophilic lipophilic balance, dan HLB 1 sampai dengan 50. Dan selanjutnya HLB lebih besar 10 berarti lebih hidrofilik. HLB lebih kecil 10 berarti lebih lipofilik. HLB 4 sampai 6 sesuai untuk emulsi W atau O. HLB 8 sampai 18 sesuai dengan emulsi O atau W. Selanjutnya emulsifier karakteristik kimia. Ada nilai lodin, nilai keasaman, nilai saponifikasi, dan sifat asam lemak. Selanjutnya ada emulsifier karakteristik fisik. 1. Bentuk fisik. 2. Titik leleh. 3. Ukuran partikel. 4. Pembawa atau carrier. 5. Nilai HLB. Emulsifier karakteristik ikatan. Seperti yang kita lihat ada susunannya di bawah ini dan kisaran nilai HLB seperti tabel di bawah ini. Dan pemilihan emulsifiernya. 1. Sistem PIT atau phase inversion temperature. 2. Bila suhu meningkat maka gaya hidrofobik menjadi makin kuat. 3. Emulsifier yang mudah larut dalam air pada suhu rendah bisa menjadi lebih larut dalam minyak bila suhu dinaikkan. 4. Nilai PIT berkorelasi dengan HLB dan stabilitas emulsi. Contoh emulsifier: molekul kecil mono dan digliserida, sucrose esters, sorbitan esters, polysorbates atau twin, steroid, lactylates, lecithin, molekul besar, protein, bovine serum albumin, lactolocbulin atau ovalbumin. Selanjutnya ada mono dan digliserida. Dan ada sucrose esters. Dan selanjutnya ada sorbitan ester. Yang diizinkan untuk makanan hanyalah sorbitan monosters. Diperoleh dari reaksi sorbitol dan asam stearat. Dikenal dengan nama komersial SPAN 60, HLB 4,7. Selanjutnya ada polysorbates. Rumusnya ada di sini.
Dan selanjutnya ada stearol lactylase. Dan selanjutnya ada lecithin dan aplikasi emulsifer. Margarin. Mengapa digunakan emulsifer? Margarin mengandung 16% air, emulsi W atau O, memperbaiki stabilitas emulsi selama penyimpanan. Emulsifer yang mana? Mono dan digliserida dengan asam lemak rantai panjang. Selanjutnya ada es krim. Mengapa digunakan emulsifer? Merupakan emulsi O atau W perlu distabilkan dengan emulsifer sebelum pembekuan. Selama pembekuan emulsifer mengendalikan destabilisasi emulsi. Emulsifer yang mana? Polisorbate. Dan yang terakhir ada aplikasi emulsifer. Demikian penjelasan tentang emulsi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.